Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulutus yang berbahagia, berjumpa kembali di Hasdin Mundika Channel. Kali ini kita masih membahas perkembangan perpolitikan Indonesia yang menyoroti tentang seorang figur, seorang tokoh yang kali ini setelah keluar dari penjara Sukamiskin telah berkibar namanya dan ditunggu kiprah-kiprahnya mulai hari ini sampai pada pemilu 2024. Ialah Mas Anas Urbaningrum yang belakangan ini setelah keluar dari penjara Sukamiskin pada tanggal 11 April 2023 yang lalu, kali ini sedang melakukan kegiatan pembekalan untuk beberapa caleg-caleg PKN yang akan mengikuti perhelatan di pemilu 2024. Jadi pada video kali ini kita akan mencoba membahas atau menganalisis peta jalan politik Anas Urbaningrum setelah bebas dari penjara Sukamiskin, yang terhitung beliau mendekam sekitar 9 tahun 3 bulan atau mungkin sekitar 10 tahun lamanya beliau hilang dari peredaran perpolitikan di Republik ini. Anas Urbaningrum kita ketahui bahwa sebagai seorang aktivis tulen yang dibesarkan dari kegiatan-kegiatan perkaderan, kegiatan diskusi dan pergumulan-pergumulan pemikiran intelektual, dan lepas dari keserian Mas Anas Urbaningrum. Dan setelah lepas dari BBHMI sempat masuk sebagai anggota KPU, kemudian akhirnya terjun ke partai politik yaitu Partai Demokrat pada tahun 2005, dan pada akhirnya pada tahun 2010 Anas Urbaningrum menjadi ketua umum Partai Demokrat. Dan pada tahun 2012 prahara menimpa dirinya sehingga harus mendekam di penjara selama hampir 10 tahun lamanya. Sekarang kita ingin membaca jalan yang akan ditempuh oleh seorang politisi yang walaupun usianya masih tergolong mungkin usia 50 tahun, masih kategori muda dalam bahasa politik, tapi sudah dianggap begawan dalam perpolitik Indonesia karena dalam usia yang relatif muda beliau telah menjadi ketua umum partai besar yang saat itu cukup mencor dari 7% dan akhirnya menjadi 21% pada zaman sekitar 10-15 tahun yang lalu. Jadi kita melihat bahwa gerakan Anas Urbaningrum pertama, kalau misalnya Anas Urbaningrum mungkin ingin bergabung ke partai yang digawanginya atau partai-partai baru, misalnya PKN, yang karena di sana Anas Urbaningrum mempunyai andil besar mendirikan partai PKN dan bahkan sampai lolos pada pemilu 2024, ini akan ketahuan ketika mungkin setelah Anas Urbaningrum bebas murni. Hari ini Anas Urbaningrum walaupun sudah keluar di penjara Sukamiskin masih bebas bersyarat karena masih wajib lapor selama 3 bulan, yaitu sampai pada tanggal pada bulan Juli 2023, 10 Juli. Nah, ketika nanti pada tanggal 10 Juli 2023 lalu ada pernyataan Anas Urbaningrum bahwa beliau betul-betul akan bergabung dengan Partai Kebangkitan Nusantara, maka berarti salah satu jalan politik Anas Urbaningrum adalah bergabung ke partai baru. Dan memang ini adalah tipikal beliau. Beliau ingin berkeringat, ingin membangun sesuatu yang mungkin masih kecil lalu ingin dibesarkan seperti Demokrat di masa lalu pada tahun 2005, 2010 sampai 2012 yang akan datang. Nah, kita tunggu beberapa bulan ke depan apakah Anas Urbaningrum akan full terjun membesarkan Partai Kebangkitan Nusantara atau hanya karena perkawanan beliau dengan ketua umumnya IGD Pasek Suardika sehingga Anas Urbaningrum terlibat dalam kegiatan-kegiatan partai PKN. Kemudian langkah politik yang kedua, apakah Anas Urbaningrum akan bergabung dengan partai-partai papan tengah atas atau mungkin yang ke bawah? Yang hari ini kita lihat bahwa semua partai terbuka kepada Mas Anas Urbaningrum. Misalnya nanti ketika Partai Nasdem sempat mencalonkan Anies Baswedan, lalu Anies Baswedan mungkin misalnya kalah dalam pemilu 2024, itu terbuka peluang bagi Anas Urbaningrum untuk masuk dan menjadi salah satu jago yang akan diukulkan di 2029. Begitupun Partai Gerindra, karena walaupun bertuan Partai Gerindra ini karena Prabowo Subianto mungkin ini kali terakhir ikut perhelatan Pilpres, itu membutuhkan juga figur kuat yang akan dicalonkan di 2029. Begitupun partai-partai lain, misalnya kalau Demokrat tidak mungkin, Demokrat, PDIP itu bertuan, itu Demokrat. Jadi partai-partai lain di luar Demokrat, di luar PDIP itu terbuka besar bagi Mas Anas Urbaningrum untuk bergabung. Mungkin dia akan mendapatkan posisi yang strategis, ketua, wakil ketua umum, atau bahkan diberikan posisi ketua umum pada masa-masa yang akan datang, seperti itu. Ini terjadi karena dalam 20 tahun yang belakangan ini, sejak tahun 2004, ada sebuah gambaran bahwa sesungguhnya dalam dunia parlementer itu bahwa yang jadi calon presiden harusnya ketua umum partai yang akan maju melakukan dalam berlaga di Pilpres sejak tahun 2024. Namun sejak
20 tahun yang lalu, tahun 2004 itu kita melihat kekalahan demi kekalahan diderita oleh ketua-ketua umum partai, dimulai dari Profesor Amin Rais, walaupun beliau tokoh reformasi, ketika memimpin PAN yang saat itu masih berkibar, kalah juga dalam Pilpres 2004. Kemudian Akbar Tanjung, juga ketua umum partai, kalah dalam pertarungan. Yusuf kalah. Kemudian yang terakhir Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi dari pengalaman hampir satu dekade, selama 20 tahun ini, satu generasi, bahwa menjadi ketua umum partai tidak serta-merta menjadi seorang capres, sehingga tidak bisa disalahkan hari ini ketika misalnya Surya Paloh mencalonkan Anies, ataupun misalnya PDIP mencalonkan Ganjar, dan lain-lain. Karena 20 tahun memberi pelajaran kepada kita semua bahwa ketua umum partai tidak serta-merta bisa dijagokan menjadi calon presiden. Dan sudah pernah dilakukan puluhan tahun lalu, di tahun 2004 ketika dimulai pemilihan secara terbuka, itu kalah semua ketua-ketua umum partai. PDIP kalah, kemudian PAN kalah, dan Golkar kalah, dan lain-lain. Nah, pelajaran ini yang membuat tokoh-tokoh partai tidak mesti harus menjadi calon presiden. Memang dalam dalam negara presidensial, dalam negara parlementer, harusnya selayaknya atau idealnya yang jadi calon presiden adalah ketua umum partai. Tapi karena dengan pengalaman-pengalaman yang ada, ya makanya dicarilah figur-figur yang terbaik. Nah, ini terbuka peluang bagi Anas Urbaningrum. Tinggal bagaimana loyalis Anas memanage, bagaimana tampilan Anas untuk bisa tampil dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sehingga sampai pemilu 2024 selesai perhelatan beliau namanya mulai berkibar. Nah, tinggal kita lihat apakah dalam 3 bulan depan Anas Urbaningrum akan bergabung dengan Partai Kebangkitan Nusantara, karena di sana banyak loyalisnya, karena di sana ada teman dekatnya, atau Anas Urbaningrum akan menunggu setelah 2024 mau pilih partai yang mana. Itu terbuka seluruh partai-partai di luar, mungkin Demokrat dan mungkin PDIP. Kalau PDIP ya mungkin masih bertuan. Tapi kalau misalnya Gerindra, kemudian Nasdem, kemudian partai-partai lain, apalagi P3, itu kan partai-partai yang bisa dimasuki oleh Anas Urbaningrum. Jadi kita tunggu jalan politik yang akan ditempuh Anas Urbaningrum. Yang pasti Anas Urbaningrum ini masih akan berkibar ke depannya, karena beliau adalah orang yang mempunyai kekuatan magnet untuk menarik bagaimana gerbong-gerbongnya ini bisa bergerak, bisa bergabung. Anas Urbaningrum adalah sintesa, bukan antitesa. Karena itu masih tunggu kiprahnya di masa-masa yang akan datang. Tinggal bagaimana loyalis Anas memanage tampilan-tampilan Anas Urbaningrum untuk bisa bergerak lebih baik, lebih terarah ke depan. Sudah membangun bagaimana barisan-barisan Anas Urbaningrum ini merancang dalam beberapa tahun ke depan Anas Urbaningrum akan tampil lagi. Jadi bukan kerumunan tapi barisan yang solid. Nah, ini yang ditunggu oleh halayak atau masyarakat Indonesia untuk tampilnya seorang tokoh besar Anas Urbaningrum yang sempat tenggelam 10 tahun yang silam. Pelutus, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu.